cerdas, yang soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Baiklah anak-anak, berjumpa lagi bersama dengan Ibu. Kita akan melakukan belajar online, belajar matematika lagi. Kita akan belajar bersama bagaimana cara mudahnya pembagian 1 sampai dengan 10 tanpa menghafal. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Kalau begitu, sebelum belajar, kita berdoa lebih dahulu ya, agar ilmu nanti yang kita dapatkan akan lebih bermanfaat dan dapat lebih mudah untuk dipahami. Baiklah, berdoa dimulai. Selesai. Nah anak-anak, kalian sudah siap untuk menyimak pembelajarannya? Ibu akan bagi cara mudah pembagian 1 sampai dengan 10 tanpa menghafal. Terus bagaimana Bu? Nah, sama seperti perkalian 1 sampai 10 kemarin, kita akan menggunakan jari-jari tangan kita untuk melakukan operasi hitung pembagian 1 sampai dengan 10. Simak baik-baik ya. Baiklah, kita mulai dari pembagian 1. Sama seperti perkalian, pembagian 1 prinsipnya sama. Berapapun bilangannya, ketika dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya adalah 21 dibagi 1, itu hasilnya 21. 15 dibagi 1 sama hasilnya yaitu 15. Bagaimana? Sudah paham pembagian 1? Kalau sudah, kita lanjut ke pembagian yang kedua. Nah, pembagian 2 itu sama halnya dengan kalian perkalian. Kita akan menggunakan ruas-ruas jari kita yang ada pada tangan kita. Nah, untuk pembagian 2 sama halnya kita umpamakan dalam satu jari itu mempunyai 2 ruas jari. Kita langsung saja ke dalam contoh ya, biar kalian lebih mudah paham. Nah, misalnya adalah 12 dibagi 2. Nah, berapakah 12 dibagi 2? Kita hitung ruas-ruas jari yang ada pada jari kita sampai angka 12. Seperti ini misalnya, ya. Kita mulai lagi dari sini, kita hitung 2 ruas jarinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kita hitung ruas jarinya. Satu jari itu 2 ruas jari. Kemudian kita lihat berapa jari yang berdiri. Nah, jari yang berdiri ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah dihitung ada 12 ruas jari, kemudian jari yang berdirinya adalah 6, maka 12 dibagi 2 sama dengan 6. Bagaimana? Contoh lagi, misalnya 16 dibagi 2. Sama dengan berapa ya 16 dibagi 2? Kita hitung lagi ruas jari pada jari kita sampai 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sudah sampai 16, kemudian kita lihat jari yang berdiri ada berapa anak-anak? Ya, ada 8. Jadi 16 dibagi 2 sama dengan 8. Bagaimana? Mudah bukan? Lanjut ke pembagian ketiga. Nah, pada pembagian ketiga pun sama. Kita anggap satu jari mempunyai 3 ruas jari. Bagaimana? Kita langsung saja ke contohnya. Misalnya 18 dibagi 3. Kemudian kita hitung jari kita ada 3 ruas jari sampai angka 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, sampai 18 karena 18 dibagi 3. Lihat jari yang berdirinya ada berapa anak-anak?
Iya, betul sekali. Ada 6. Jadi 18 dibagi 3 sama dengan 6. Kemudian contoh soal satu lagi yaitu 21 dibagi 3. Nah, 21 dibagi 3. Kita hitung lagi ruas-ruas jari yang ada pada jari kita ya, sampai angka 21. Kita hitung dari jempol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, kita hitung udah sampai 21. Kita lihat jari yang berdiri ada berapa anak-anak? Ya, ada 7. Jadi 21 dibagi 3 sama dengan 7. Sudah bisa pembagian 3? Pembagian 2 sudah bisa, pembagian 3 sudah bisa. Kita lanjut lagi ke pembagian 4. Sama pembagian 4, kita anggap satu jari mempunyai ruas jari ada 4. Nah, contohnya misalnya 32 bagi 4. Kita langsung saja ke contoh ya. 32 dibagi 4 berapa anak-anak? Kita hitung lagi sampai 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sampai berapa tadi? 32 ya? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Jadi 32 dibagi 4 berapa anak-anak? Jari yang berdirinya ada berapa sayang? Iya, ada 8. Jadi 32 dibagi 4 sama dengan 8. Lanjut lagi, contoh 1, 16 dibagi 4. Ya, kita hitung lagi ya. Hitung lagi sampai 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi jari yang berdiri ada berapa sayang? Ada 4. Oleh karena itu 16 dibagi 4 sama dengan 4. Pintar sekali anak cerdas ibu. Bagaimana? Pembagian 1, pembagian 2, pembagian 3, pembagian 4 sudah kita pahami bersama. Sekarang lanjut dong. Kita lanjut ke pembagian 5. Sama halnya dengan perkalian, di dalam pembagian 5 juga ada pengelompokan. Kemarin itu pengelompokannya satu kelompok terdiri dari 2 jari, nilainya 10. Berarti satu jari sama aja dengan nilainya 5. Oleh karena itu, langsung ke contoh biar lebih paham. Misalnya 25 dibagi 5. Nah, satu jari itu nilainya 5. Satu kelompok 2 jari itu nilainya 10. Kita lihat. Jadi segini, 10, kemudian berapa? 20, kemudian 5. Iya. Jadi ada berapa jarinya? Yang berdiri ada 5. Jadi 25 dibagi 5 sama dengan 5. Sekarang contoh satu lagi, 40 bagi 5. 40 bagi 5. Kita lihat lagi jarinya. Satu kelompok itu adalah nilainya 10, terdiri dari 2 jari. Jadi 10, 20, ya, 30. Aduh, ibu susah nih rapatnya. 30, kemudian 40. Karena satu kelompok terdiri dari 2 jari, nilainya adalah 10. Nah, 10, 20, 30, 40. Nah, sekarang kita lihat ada berapa jari? Ya, ada 8 jari. Jadi 40 bagi 5 sama dengan 8. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, sekarang lanjut lagi ke pembagian 6. Nah, pembagian 6, 7, 8, 9 sama kita berlakukan kedudukan mengumpamakan, misalnya seperti ini. Jempol 6 kan? Begini 7. Kemudian 8. Kemudian 9. Nah, seperti ini. Nah,
Yang berdiri itu bernilai puluhan. Ya, kita ingat yang berdiri itu bernilai puluhan. Ulangi lagi. 6, 7, 8, 9. Ya, Ibu jarinya agak susah ya berdiri tegaknya ya. Ya, sekarang kita langsung ke dalam contoh. Contohnya adalah misalnya 48 dibagi 6. Nah, pembaginya adalah 6. Yang akan dibagi adalah 48. Puluhannya itu ada 4. Ya, pembuluhannya itu ada 4. Sekarang kita umpamakan sininya 6. Ini pembaginya nih. Ya, sebelah kiri Ibu itu adalah pembagi. Ya, 6. Nah, 6 kemudian yang akan dibagi itu adalah 48. Terdiri dari 4 puluhan. Puluhannya harus ada 4. Yang berdiri baru berapa? 10. Ini ya, yang berdiri baru 10. Nah, untuk mendapatkan 4 puluhan, kita kurang berapa lagi sayang? Iya, pintar. Kurang 3 lagi. Kita mulainya dari jempol lagi ya. Jadi kita kurangnya 3. 1, 2, 3. Nah, kalau digabung ini sudah 40. Ya, karena ini udah 40. Karena kita yang akan dibaginya itu adalah 48. Ada 4 puluhan. Nah, tadi ini pembaginya 6 seperti ini. Jadi kurang 3 lagi. Nah, setelah seperti ini, yang pembagi kita simpan dulu. Nah, yang berdiri itu ada berapa? Ada 8 ya anak-anak ya. Tadi 6, 7, 8. Nah, jadi 48 dibagi 6 sama dengan 8. Kemudian contoh satu lagi, 54 dibagi 6. 54 dibagi 6. Pembaginya dulu 6. Nah, 54 yang akan dibagi itu puluhannya ada 5. Jadi ini udah berdiri 1. Kurang berapa? Kurang 4. Pintar sekali. Dari jempol lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah begini, pembaginya kita simpan. Nah, lihat yang berdiri. Ada berapa? 6, 7, 8, 9. Jadi 54 dibagi 6 sama dengan 9. Pintar sekali anak cerdas. Lanjut pembagian 7. Pembagian 7, pembaginya 7. Seperti ini ya. Tadi kalau pembagian 6, pembagiannya 6. Sekarang pembagian 7. Jadi pembaginya 7. Langsung ke contoh soal, misalnya 49 dibagi 7. Nah, pembaginya 7. Kemudian puluhannya itu ada 4. Karena 49. Kurang berapa lagi anak-anak? Iya, pintar. Kurang 2. 6, 7 kan? Nih, kurang 2. Pembaginya kita simpan. Sekarang kita lihat ada berapa? 6, 7. Ada 7. Jadi 49 dibagi 7 sama dengan 7. Nah anak-anak, kita lanjut lagi satu contoh soal lagi pembagian 7, yaitu 56 dibagi 7. Nah sekarang lanjut ya, pembaginya itu adalah 7. Kemudian yang dibagi itu adalah 56. Nah 5 puluhan yang dibutuhkan. Nah ini sudah berdiri, puluhannya itu adalah 2. Jadi kurang berapa lagi anak-anak? Ya kurang 3 untuk menjadi 5. 1 dari jempol ya. 1, 2, 3. Nah ini sudah 50 nih. Sudah benar 50. Sekarang pembaginya kita simpan dulu. Nah sekarang yang berdiri berarti ada berapa? 6, 7, 8. Berarti 56 dibagi dengan 6 sama dengan 8. Jadi 56 dibagi dengan 7, yaitu ada berapa? 6, 7, 8. Jadi 56 dibagi 7 sama dengan 8. Bagaimana, mudah bukan? Bagaimana? Sudah paham anak-anak? Kalau sudah, kita lanjut lagi ke pembagian 8.
Nah, pembagian 8 juga sama ya. Berarti nanti pembaginya itu adalah 8. Seperti ini ya, 6, 7, 8. Jadi ini kita tentukan saja, misalnya tangan kiri itu untuk sebagai pembaginya. Nah, seperti ini, yang sebelah kirinya ibu itu adalah pembaginya, yaitu 8. Karena kita akan masuk ke pembagian 8. Nah, langsung ke contoh soal. Contoh soal misalnya 64 dibagi 8. Nah, 64 dibagi 8, pembaginya 8. Kemudian kita lihat 64 itu puluhannya itu ada 6. Nah, karena puluhannya ada 6, kita lihat di sini sudah ada 3 yang berdiri, yaitu 30. Maka kita kurang lagi berapa sayang? Ya, betul sekali. Kurang 3 lagi. 6, 1, 2, 3. Nah, ini sudah 60 nih puluhannya. Karena kita 64 dibagi 8. Puluhannya ada 6. Nah, kalau sudah seperti ini, pembaginya kita simpan dulu. Nah, sekarang kita lihat ada berapa ini? Ya, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, berarti 64 dibagi 8 sama dengan 8. Pintar sekali. Kemudian contoh satu lagi ya. Contoh satu lagi misalnya 72 dibagi 8. 72 dibagi 8. Kita berdirikan dulu pembaginya, yaitu adalah 8 ya. Seperti ini, 6, 7, 8 dan ada 30 karena ini bernilai puluhan. Nah, 72. Kita kurang berapa lagi nih? Ini sudah ada 30-an. Karena kita membutuhkan 70 atau 70-an, berarti kita kurang 4 lagi, yaitu seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini udah 7. Sudah 70? Iya, sudah 7 ya. Nah, setelah itu kita simpan pembaginya, yaitu 8. Nah, kita lihat sisanya. Ada berapa nih anak-anak? 6, 7, 8, 9. Ada 9. Jadi 72 dibagi 8 sama dengan 9. Bagaimana anak-anak? Mudah sekali bukan? Nah, sudah paham? Kalau sudah, kita lanjut ke pembagian 9. Sama ya, seperti tadi ya, kita tentukan sebelah kirinya ibu ini adalah pembaginya, yaitu 9. Nah, seperti ini ya, 9. Nah, sekarang langsung saja ke contoh soalnya, yaitu 81 dibagi 9. Ya, 81 dibagi 9. Pembaginya dulu ini 9 ya, ada berapa puluhannya? Ada 4. Nah, sekarang 81 ada 80-an. Karena sudah ada 4, kita kurang berapa lagi sayang? Iya, kurang 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah seperti ini udah 80 ya, udah 80-an. Pembaginya kita simpan lagi. Nah, sekarang tinggal berapa sisanya? Kita hitung 6, 7, 8, 9. Nah, berarti 81 dibagi 9 sama dengan 9. Pintar sekali. Lanjut lagi soal berikutnya biar kalian lebih paham. Yang pertama tadi 81. Sekarang coba 54 dibagi 9. Berapa ya 54 dibagi 9? Ayo, sekarang ikut bareng-bareng dengan ibu ya. Pembaginya itu 9. Ya, seperti ini. Ada 4 puluhan. 54. 54 itu ada 50-an. Jadi karena di sini sudah ada 40-annya, kita kurang berapa lagi sayang? Pintar sekali, kurang 1 lagi. Jadi seperti ini, 1. Ya, ini sudah 5 nih puluhannya karena 54. Nah, sekarang pembaginya kita simpan dulu. Sekarang tinggal sisa berapa anak-anak? Iya, pintar sekali. Sisa 6. Jadi 54 dibagi 9 sama dengan 6. Pintar. Bagaimana? Pembagian mudah sekali bukan? Nah, itulah cara mudah kalian pembagian 1 sampai dengan 10 dengan menggunakan jari tangan kalian. Nah, kalau pembagian 10 bagaimana, Bu? Seperti yang kemarin, kalau perkalian, kalian tinggal tambahkan 0 di belakang angka yang kalian kalikan. Nah,
Kalau misalnya pembagian 10 itu bagaimana? Sama aja dengan dibagi atau dikurangi nolnya 1. Misalnya 20 dibagi 10. Nah, nolnya yang dibagi itu adalah angka 20. Ya, 20 kemudian dikurangi atau dihilangkan nolnya 1. Jadi 2 kan? Nah, berarti 20 dibagi 10 sama dengan 2. Contoh lagi misalnya 40 dibagi 10. Nah, yang akan dibagi itu adalah 40. Kemudian yang pembaginya adalah 10. Kita hilangkan nolnya 1. Jadi berapa anak-anak? Pintar. 40 dibagi 10 sama dengan 4. Bagaimana? Mudah bukan pembagian itu? Nah, jangan lupa ya kalian like, kemudian kalian subscribe dan bunyikan loncengnya biar nanti kalian dapat mengetahui video yang akan Ibu upload selanjutnya. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak cerdas.